Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kelvin dengan NIM A1C322001. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang pendidikan multikultural terkait dengan agama dan pendidikan multikultural di Indonesia. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu saya selaku moderator Kelvin, yang kedua ada Rosenta dengan NIM A1C322011, yang ketiga ada Aziza Putri Islami dengan NIM A1C322005, yang keempat ada Yuza Asrika dengan NIM A1C322003, yang keempat ada Sarah Pramita dengan NIM A1C322007, dan yang terakhir ada Nurmala Astuti dengan NIM A1C322039. Adapun topik bahasan yang pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan kepada Yuza. Kepada Yuza kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan individu dalam masyarakat. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa agama dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Namun bila ditelaah lebih lanjut, sebenarnya agama dan kebudayaan mempunyai kedudukan dan fungsi masing-masing. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa antara keduanya tidak dapat disatukan karena agama mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada kebudayaan. Memerlukan perdebatan yang panjang tergantung paradigma seorang dalam melihat perjuangan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yuza. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Aziza. Kepada Aziza kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang kedua itu pengertian. Yang pertama, pengertian dari pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural yaitu pendidikan yang memperhatikan keragaman budaya dari setiap peserta didik. Sedangkan pengertian dari agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Selanjutnya, faktor penting agar terrealisasi peran agama dan pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu guru menjadi teladan bagi siswa. Yang kedua, didukung oleh kurikulum dan pembelajaran yang baik. Yang ketiga, lingkungan yang mendukung. Yang keempat, komitmen yang tinggi. Dan yang terakhir, seorang guru harus menjadi teman yang baik di lingkungan sekolah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aziza atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rosenta. Kepada Rosenta kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma pendidikan agama. Paradigma merupakan konsepsi, model, atau pola pemikiran yang sifatnya umum dan mendasar. Pendidikan yaitu proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, tingkah laku di dalam masyarakat tempat dia hidup. Sedangkan pendidikan Islam yaitu sebagai bagian dari proses pendidikan nasional dapat menjadi wahana penting dalam pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan. Perubahan paradigma pendidikan agama. Secara umum, paradigma pendidikan memang merupakan keharusan dalam kehidupan berbangsa, sebab semua bangsa dan bangsa Indonesia khususnya menghadapi berbagai persoalan, yaitu kependudukan, independensi negara dan dunia usaha serta kemajuan sains dan teknologi. Pembicaraan tentang paradigma pendidikan Islam berarti mengingatkan pendidikan Islam dalam konteks kekinian. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rosenta atas pemaparan materinya. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sarah. Kepada Sarah kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya yang diberikan. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang payung hukum. Apakah ini maksud dan payung hukum?
Payung hukum merupakan perangkat hukum yang melindungi atau menjadi dasar dalam melindungi pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan Islam multikultural pada hakikatnya adalah pendidikan yang menempatkan multikulturalisme sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yang bersifat inklusif, egaliter, dan humanis, namun tetap kokoh pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan. Selanjutnya, payung hukum dalam ajaran pendidikan agama, khususnya pendidikan Islam, bahwa pendidikan multikultural penting untuk diterapkan atau dihubungkan mengingat agama yang ada di Indonesia heterogen. Implikasinya, guru harus memberikan wawasan atau metode pengajaran yang konseptual dalam masalah yang berkaitan dengan agama dan sosial, agama dan budaya, agama dan politik, yang semuanya itu rawan sekali terjadi diskriminasi. Konsep paradigma ini bisa diterapkan di Indonesia dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang Visi Indonesia 2020, etika kehidupan berbangsa bernegara, serta sistem pendidikan nasional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan kepada Sarah. Untuk itu berakhir pula presentasi yang akan kami lakukan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada anggota kelompok lain, dipersilakan untuk bertanya. Kepada Lucia Andini, saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Andini. 22013, perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok 3. Kenapa perubahan paradigma itu dapat terjadi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Lucia. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Alifa. Kepada Alifa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifan Desyani dengan 51C32201. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu paradigma seperti apa yang harus dimiliki bangsa Indonesia untuk memperbaiki masalah pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada Saudari Arifah. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya serahkan kepada Putri Rahma untuk bertanya. Kepada Putri, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Putri Rahma dengan NIM A1C322031, perwakilan dari kelompok 2. Bagaimana kalian menyikapi terjadinya perbedaan kebudayaan yang begitu beragam di Indonesia yang multikultural? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dari selanjutnya pertanyaan tersebut, adakah lagi yang ingin bertanya? Jangan lupa pertanyaan tersebut dicatat di kolom komentar. Kepada Saudari Esra, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Esra Yuliana Pasaribu dengan NIM A1C322053. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok penyaji. Apa hubungan paradigma dengan agama dan perkembangan multikultural di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah Esra berikan. Untuk pertanyaan daripada jawabannya akan disampaikan yang pertama, yaitu pertanyaan Lucia Andini akan dijawab oleh Saudari Aziza. Kepada Aziza kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Tadi pertanyaan dari Lucy, kenapa perubahan paradigma itu dapat terjadi? Hal itu dapat terjadi karena pada dasarnya pola pikir itu sendiri yang telah membentuk paradigma berpikir dan pandangan-pandangan hidup manusia.
Sehingga paradigma akan selalu berubah karena setiap individu juga berubah. Sehingga pola pikir dan pandangan hidup setiap manusia berbeda-beda, tergantung dari apa yang ia dapat atau permasalahan-permasalahan yang sering dihadapinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Azizah. Kepada Saudari Lucia, apakah dapat diterima jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali kepada Saudari Lucia. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Putri Rahma akan dijawab oleh Saudari Sarah. Kepada Sarah, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Nah, untuk pertanyaan dari Putri, yaitu bagaimana menyikapi terjadinya perbedaan kebudayaan yang begitu beragam di negara Indonesia yang multikultural. Kita sebagai bangsa Indonesia diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai. Jadi kita harus menyikapinya dengan cara saling menghargai dan menghormati, tidak membeda-bedakan kita berteman dengan sesama suku ataupun sesama agama. Nah, karena keberagaman itulah kita tuh disuruh untuk menciptakan suasana yang dapat menghargai. Seperti yang kita ketahui, jika kita ingin dihargai orang lain, kita harus menghargai orang lain. Karena orang lain akan bersikap kembali kepada kita sesuai bagaimana kita bersikap kepada mereka. Nah, di pendidikan multikultural lah kita belajar bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada di Indonesia, entah perbedaan dari agama, suku, kebudayaan, ataupun yang lainnya. Jadi kuncinya kalau ingin dihargai, mari menghargai sesama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Sarah. Kepada Saudari Putri Rahma, apakah dapat diterima jawabannya? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih kembali kepada Putri. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Alifa akan dijawab oleh Saudari Yuza. Kepada Yuza, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alifa, yaitu paradigma seperti apakah yang harus dimiliki bangsa di Indonesia untuk memperbaiki masalah pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi ketimpangan utamanya dalam segi pendidikan, maka Indonesia harus memiliki paradigma yang tetap dan tidak berkiblat pada negara lain. Dan menurut saya, paradigma pendidikan yang pas untuk bangsa Indonesia adalah paradigma pendidikan demokratis Pancasila, atau paradigma pendidikan yang terintegrasi. Dalam paradigma pendidikan demokratis Pancasila ini mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berpegang teguh pada hak asasi yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Baik, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Yuza. Kepada Saudari Alifa, apakah dapat diterima jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali kepada Saudari Alifa. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Esra yang akan dijawab oleh Saudari Rosenta. Kepada Rosenta, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari saudara Esra, yaitu apa hubungan paradigma dengan agama dan perkembangan multikultural di Indonesia. Paradigma yaitu cara pandang dan proses memahami pendidikan nasional serta mengamati pencarian dan mengatasi permasalahan yang muncul dalam pendidikan nasional. Sedangkan agama itu sistem yang mengatur kepercayaan dan kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat. Jadi hubungan paradigma dengan agama yaitu dapat menyikapi berbagai hal, terutama dalam menyikapi perbedaan, terutama dalam segi agama, dan memiliki sikap saling toleransi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Rosenta. Kepada Saudari Esra, apakah dapat diterima jawabannya? Baik, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Saudari Esra. Baiklah, untuk sesi tanya-jawab telah berakhir. Akan kita sampaikan kepada bagian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Nurmala.
Kepada Saudari Nurmala kami persilahkan. Maaf sebelumnya. Untuk kesimpulan dari kelompok kami yaitu pendidikan agama dan pendidikan multikultural saling berkaitan satu sama lain dalam menyikapi berbagai hal, terutama dalam menyikapi perbedaan, baik itu dari agama, suku, ras, dan budaya. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama dan pendidikan multikultural perlu diajarkan kepada siswa. Kerangka teoritis dalam agama dan pendidikan multikultural berhubungan dengan landasan teori dan konsep yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurmala atas kesimpulan tadi. Dengan pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 3 terkait dengan agama dan pendidikan multikultural di Indonesia. Kami segenap anggota dan moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.